Pemirsa, tiap kali jelang Lebaran, kita kembali berhadapan dengan perilaku jatah preman yang hadir dengan ancaman bahkan diwarnai dengan kekerasan. Mengapa tradisi menyimpang ini tak lekang melintas zaman? Masih seputar permintaan uang setoran yang diduga memicu penembakan 3 polisi di Waikanan pekan ini. Status tersangka 2 anggota TNI resmi diumumkan dan pemirsa, akankah keluarga korban mendapatkan keadilan? Kemenangan atas Bahrain di Stadion GBK menjadi kabar gembira di tengah beragam soalan yang membelit bangsa kita. Akankah timnas Garuda terbang ke Amerika dan tampil di Piala Dunia 2026? Reportase dan analisa 3 berita yang menjadi perhatian pemirsa ini telah kami siapkan untuk Anda, dan Anda juga bisa berpartisipasi dalam jejak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metro_tv. Bersama saya Hamdan Al-Kafi, adalah Top Report selengkapnya. Kegaduhan soal jatah preman, khususnya jelang hari raya, akhirnya didengar oleh Istana. Presiden menugaskan TNI untuk membantu Polri memberantas beragam aksi berbau pungli. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, Anda setuju bila ormas, aparat, politisi, pejabat yang meminta THR kepada pengusaha diproses pidana? Hasilnya pemirsa, ada 63% responden yang menjawab setuju. Aksi pemalakan ini tidak hanya dilakukan oleh preman jalanan, namun aksi serupa juga ternyata dilakukan oleh aparat berseragam dengan modus surat edaran. Dan bahkan pemirsa, ini dilakukan oleh para politisi yang ada di Senayan. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pemirsa, setiap menjelang hari raya, pengusaha di Indonesia sudah tidak asing lagi menerima permintaan dana dari kanan kiri. Permintaan dana ini juga tidak berbeda dengan tahun ini. Sejumlah aksi ormas yang meminta THR kembali menjadi sorotan masyarakat. Lantas pemirsa, mengapa permasalahan jatah preman ini seakan-akan menjadi sakit kambuhan yang terus muncul saat menjelang Lebaran? Inilah raut wajah Suhada alias jagoan Cikiwul yang terekam kamera saat meminta THR dengan ancaman ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi. Setelah videonya viral, Suhada lalu bersembunyi di Sukabumi. Namun jejak anggota Ormas GMBI ini tetap terendus polisi. Suhada kini berstatus tersangka tindak pidana pengancaman dan pemerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Premanisme dalam meminta THR juga terjadi di Tangerang. 2 oknum LSM yang meminta THR dari sebuah sekolah menganiaya 2 orang petugas keamanan hingga luka parah. Korban bernama Sunarto mengalami luka serius di bagian kepala dan wajahnya setelah dihantam menggunakan helm. Sementara Karyono dalam kondisi kritis setelah mengalami beberapa luka tusuk di tubuhnya. Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, seorang pria yang mengaku anggota ormas terekam kamera saat meminta THR kepada pemilik usaha pangkas rambut dan fotokopi secara memaksa disertai ancaman. Pria yang tampak dalam kondisi mabuk ini juga meminta THR dari semua kios di sekitarnya dengan dalih untuk membeli ketupat Lebaran. Menurut pemilik usaha pangkas rambut, permintaan THR dari sejumlah orang yang mengatasnamakan ormas selalu terjadi setiap tahun. Menyikapi maraknya preman, terutama menjelang Lebaran, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Preman. Berisi anggota TNI Polri, masyarakat bisa menghubungi Satgas ini melalui nomor aduan yang akan diumumkan nanti. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan TNI turun tangan membantu Polri membereskan perilaku pungli. Sayangnya, sosiolog Tantan Hermansyah menilai pemberantasan premanisme hanya bersifat musiman dan proses hukumnya tidak tuntas. Mereka ditangkap, kalau mereka bagian dari ormas tertentu, nanti si pimpinan ormas datang ke polsek, kemudian menjemput anak buahnya itu, membebaskan dan seterusnya. Yang lebih besar hanya jadi berita. Pemirsa, permintaan THR lebih cocok disebut pemalakan preman jalanan. Bahkan lucunya perilaku ini juga dilakukan oleh oknum aparat berseragam
dengan modus surat edaran. Top Report bahkan menemukan jejak digital permintaan THR Lebaran yang dilakukan oleh politisi Senayan. Salah satu potret aparat nakal yang membuat gaduh media sosial adalah permintaan uang THR untuk anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polsek Menteng. Permintaan itu tertuang dalam surat edaran dengan Kopolsek Metro Menteng yang ditujukan ke salah satu hotel di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Seakan tidak mau ketinggalan, viral pula surat edaran Koramil Sebapo yang meminta bingkisan Lebaran 2025 untuk 54 anggotanya. Namun, Kodim Jambi membantah keberadaan surat edaran ini. Penelusuran Top Report juga menemukan jejak digital permintaan THR Lebaran yang dilakukan politisi di Senayan. Pada 2013 misalnya, KPK mensinyalir BUMN kerap dimintai THR oleh politisi dan anggota DPR. Kelihatannya praktek-praktek itu di masa lalu sering ya, oleh karena itu kita akan menelusuri praktek-praktek ini, apakah betul Komisi 7 itu ya, mitranya SKK Migas menerima. Kalau memang kita bisa buktikan nanti ada beberapa orang yang menerima, kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Salah satu BUMN yang kena jatah preman jelang Lebaran adalah PLN. Setidaknya, menurut testimoni mantan Dirut PLN Dahlan Iskan yang mengklaim pernah dimintai uang jutaan dolar oleh seorang anggota DPR untuk THR. Karena premanisme di tingkat elit seringkali tidak ditindak, akhirnya perilaku menyimpang ini ditiru masyarakat di tingkat akar rumput. Kenapa sih premanisme di tingkat tukang bakso tadi ya, pedagang pinggir jalan UMKM nggak bisa diberantas dan tiap tahun muncul? Ya tinggal lihat saja yang gedenya gitu kan. Tetapi yang selalu dihantam, yang selalu dihajar adalah hanya ujungnya aja, hanya fenomena mikronya, bukan fenomena besarnya. Maka saya menyebut ini sebagai simptom distrust struktural. Ya pemirsa, mungkin Anda bingung kenapa terjadi badai PHK di Indonesia dan juga sulitnya mencari pekerjaan. Kalau kita melihat iklim investasi di Indonesia ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ini juga berdasarkan data yang disampaikan oleh ekonom yang menggunakan data ICOR, yaitu Incremental Capital Output Ratio. Ya pemirsa, berdasarkan data yang disampaikan oleh ICOR bahwa Indonesia berada di angka lebih dari 6 jika dibandingkan negara-negara tetangga kita, ya ini contohnya Malaysia 4,9 dan Singapura berada di kisaran angka 2. Tentunya ini lebih rendah ketimbang Indonesia. Nah pemirsa, ICOR ini menandakan bahwa ICOR yang tinggi merupakan investasi yang tidak efisien. Tentunya jika kita melihat fenomena di Indonesia saat ini, biaya yang harus dikeluarkan pengusaha-pengusaha cukup tinggi. Salah satunya ini biaya melayani permintaan preman. Tentunya dengan biaya-biaya ini jangan sampai investasi ataupun Indonesia hanya menjadi lokasi penanaman modal kelas recehan. Angka ICOR yang tinggi berarti biaya investasi di Indonesia juga tinggi. Tambahan biaya siluman inilah yang membuat calon investor jerah. Apple misalnya hanya mau berinvestasi 1,6 triliun rupiah di Indonesia, sedangkan di Vietnam Apple berani menanamkan modal sebesar 256 triliun rupiah. Padahal Presiden Prabowo ingin menekan ICOR Indonesia hingga 4% dan menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ketika orang berusaha kemudian dibebani dengan biaya-biaya tambahan yang sama sekali tidak terkait dengan biaya dia, dengan alasan apapun alasan tersebut, mungkin biaya keamanan ya atau alasan yang lain, itu sudah pasti akan meningkatkan biaya investasi, biaya berusaha. Sangat sulit bagi pemerintah untuk mengurangi ICOR. Ya, karena dunia usaha pasti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjamin proses produksi mereka. Hasil sebuah riset mengenai praktek suap di Indonesia mengungkapkan ada 4 sektor usaha yang paling rentan dimintai jatah preman, yaitu proyek konstruksi, pertambangan, logistik, dan industri manufaktur.
ada 3 sektor yang mendapatkan extortion, ya, itu yang tinggi. Apa itu? Satu, konstruksi. Yang kedua, ya, pertambangan. Ketiga, logistik. Keempat, manufaktur. Aksi premanisme yang kerap sekali terjadi di Indonesia tentunya akan mengganggu kegiatan industri. Tentunya dengan gangguan ini maka mengakibatkan investor lari dan imbasnya badai PHK di mana-mana. Pengusaha tentunya tidak mau menjadi sapi perahan dan akan memilih pindah untuk mencari lokasi yang lebih banyak cuannya. Ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah harus tegas dalam perlindungan maksimal kepada dunia usaha dan juga harus tegas menangani premanisme dalam bentuk apapun agar premanisme di Indonesia tidak merajalela. Dari Jakarta, Ardi Lase, Metro TV. Pemirsa pekan ini, status tersangka 2 anggota TNI pelaku penembakan polisi di Wae Kanan, Lampung resmi diumumkan. Akankah keluarga korban ini mendapatkan keadilan? Kita tunggu bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.